Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi operasi perkalian bilangan bulat. Materi ini disajikan oleh Lona Megaputri SSI. Tujuan dari pembelajaran ini adalah: yang pertama, siswa bisa menyebutkan sifat-sifat operasi bilangan bulat dan pecahan. Yang kedua, siswa bisa menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat dan pecahan. Yang ketiga, siswa dapat menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Dan yang terakhir adalah siswa bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Pengertian perkalian. Apakah ada hubungan antara operasi perkalian dengan operasi penjumlahan pada bilangan bulat? Jawabannya akan bisa kita ketahui dari contoh-contoh berikut. Pernahkah kalian melihat resep dokter seperti berikut? Paracetamol 100 mg dengan dosis 3 kali 1. Resep dokter tersebut bermakna bahwa pasien tersebut sebaiknya meminum obat 3 kali dalam 1 hari. Dengan kata lain, 3 kali sehari. Itu artinya sama dengan 3 kali 1 hari, yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1. Artinya kita akan meminum obat ini sebanyak 3 kali, dengan tiap-tiap minum obat adalah sebanyak 1 butir. Contohnya, misalnya kita minum obat untuk pertama kali pada pukul 7 pagi. Itu untuk 1 yang pertama. Untuk 1 yang kedua, berikutnya adalah 8 jam kemudian. Kenapa 8 jam kemudian? 1 hari ada 24 jam. Obat ini akan kita minum 3 kali. Berarti 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8 jam. Berarti setiap 8 jam obat ini akan diminum sebanyak 1 butir. Contohnya, 1 butir pertama kita minum pada pukul 7 pagi. Berarti 1 butir berikutnya itu adalah pukul 7 ditambah 8 jam, yaitu pukul 15. Kemudian untuk 1 yang ketiganya itu adalah pukul 15 ditambah 8 jam, yaitu pukul 23. Seperti itulah meminum obat dengan dosis 3 kali 1. Jadi 3 kali 1 di sini bukan 1 pagi, 1 siang, dan 1 malam, tetapi setiap 8 jam. Contoh yang kedua. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Seperti gambar ini. Jika tinggi satu lantai gedung ini adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Permasalahan tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk perkalian, yaitu 5 dikali 6. Kenapa 5 dikali 6? Karena satu gedung ini panjangnya 6 meter dan lantainya ada 5. Berarti 6-nya ada sebanyak 5 buah. Jadi 5 dikali 6. Artinya 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6, hasilnya adalah 30. Jadi tinggi gedung ini tanpa atap itu adalah 30 meter. Atau kalau kita sajikan dalam bentuk garis bilangan, berarti dari 0 ke 6. Ini untuk tingkatan yang pertama. Kemudian kita tambah lagi 6 menjadi 12, ditambah lagi 6 menjadi 18, ditambah 6 menjadi 24, dan ditambah 6 lagi menjadi 30. Jadi 6-nya ada sebanyak 5 kali. Contoh yang ketiga. Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap hari dia selalu menabung sebesar Rp500. Jika Endang menabung selama 7 hari secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 hari tersebut.
Permasalahan tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk perkalian 7 dikali 500. 7 dikali 500 artinya adalah 500-nya ada sebanyak 7 buah. Berarti 500 ditambah 500 ditambah 500 sampai 7 kali, sehingga nanti jumlahnya adalah 3.500. Jadi banyak tabungan Endang selama 7 hari adalah Rp3.500. Kalau ini kita gambarkan dalam garis bilangan, berarti untuk tabungan hari pertama itu adalah sebesar 500, berarti dari 0 sampai 500 ini tabungan pertama. Kemudian ditambah lagi 500 menjadi 1.000, ditambah lagi 500, ditambah lagi 500, begitu seterusnya sampai 7 kali, sehingga nanti terakhirnya adalah 3.500. Sehingga nanti pengertian perkalian ini secara umum bisa kita simpulkan, jika A elemen bilangan bulat positif dan B adalah elemen bilangan bulat, maka A kali B diartikan sebagai menjumlahkan B sebanyak A kali. Bisa juga kita tulis seperti ini, A dikali B artinya tadi adalah menjumlahkan B sebanyak A kali. Berarti A kali B artinya adalah B ditambah B ditambah B ditambah B sampai seterusnya, ini sebanyak A kali.